Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mela Sandra selaku dosen mata kuliah Manajemen Koperasi dan juga UMKM. Baik Ibu, perkenalkan saya Kurnia Sari yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini yang berjudul tentang perencanaan usaha keniring coklat. Baik Ibu, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 2. Yang pertama ada Andini Putri, yang kedua ada Elisa Gabriela, dan yang ketiga ada saya Kurnia Sari, yang keempat ada Syifa Salabila, dan juga yang terakhir ada Zakia Segian. Baik Ibu, di sini saya juga akan memaparkan sedikit materi yang akan kami bahas di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada profil usaha dari keniring coklat. Yang kedua ada jenis usaha keniring coklat. Yang ketiga ada aspek pemasaran. Yang keempat tentunya ada visi dan misi dari keniring coklat. Yang kelima ada proses pembuatan atau kelengkapan dari bahan baku. Nah, pastinya di sini kita akan memberikan materi yang relate karena usaha kita ini adalah usaha yang sudah berjalan Ibu. Nah, baik, langsung saja tidak berlama-lama saya persilakan kepada rekan saya akan menyampaikan materi tersebut. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan profil usaha dari Kenierings Coklat. Kenierings adalah nama kue kering ini. Kenierings berarti kue kering, sedangkan rings berarti yang paling manis. Karena bahan dasar yang digunakan didomisi oleh coklat yang notabe terasa manis, sehingga diambillah nama Kenierings, yang berarti kue kering paling manis. Selanjutnya di sini ada jenis usaha Kenierings coklat. Kue kering ini bahan dasarnya didominasi oleh coklat dan kue kering. Namun penggunaan coklat di sini tidak hanya coklat saja, melainkan menambahkan varian seperti springless berwarna-warni sehingga menarik perhatian konsumen. Bentukan kue yang unik dan beraneka ragam juga menjadi salah satu poin plus usaha kue ini. Selain itu, harga yang terjangkau dan penggunaan bahan makanan yang aman dikonsumsi berbagai usia juga menjadi salah satu daya tarik usaha kue kering ini. Selanjutnya ada visi dan misi Kenierings Coklat. Visinya menjadikan kue kering yang mampu mencapai dan menembus hingga ke pasaran secara global, yang produknya sangat berkualitas, juga higienis, dan lebih tahan lama tanpa memakai bahan pengawet apapun. Membangun usaha kue kering yang sukses di mana harga yang ditawarkan terjangkau dengan cita rasa makanan yang lezat, murah, dan tetap melaksanakan komitmen memuaskan konsumen. Selanjutnya ada misi. Yang satu, memberikan kualitas rasa makanan yang terbaik. Dua, membuat kue kering yang beraneka rasa, bentuknya yang kreasi dan higienis. Tiga, menciptakan makanan yang sehat, serta cita rasa yang tinggi yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. Empat, memasarkan kue kering ke beberapa tempat. Lima, menyiapkan beberapa outlet untuk kue kering di beberapa tempat yang ramai. Dan yang terakhir ada memberi kesan yang baik pada setiap pembeli. Ini saya akan menjelaskan beberapa target pemasaran. Yang pertama itu ada target konsumen. Target pasar kue kering yang sangat luas dan bervariasi ini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan itu pun bisa dipecah lagi seperti penggemar makanan ringan, keluarga yang membutuhkan cemilan atau kudapan, hingga para pedagang kue kering untuk kebutuhan parsel lebaran atau acara khusus. Mereka seringkali menjadi konsumen utama kue kering karena suka rasanya yang manis dan teksturnya yang renyah. Kue Kenierings itu bisa menjadi cemilan atau kudapan yang disukai oleh anggota keluarga, terutama saat acara-acara khusus atau sekedar bersantai di rumah. Banyak orang dewasa yang menyukai kue Kenierings sebagai cemilan salingan saat bekerja atau bersantai. Selain itu, target pasar kue Kenierings juga bisa dikelompokkan berdasarkan lokasi geografis, misalnya di daerah tertentu yang memiliki preferensi rasa tertentu, atau berdasarkan demografinya. Contohnya itu seperti misalkan orang tua yang mencari kue kering untuk bekal anak-anak sekolah. Yang kedua ada situasi persaingan. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing seperti UMKM kue kering yang sudah berdiri terlebih dahulu. Adanya pesaing sedikit berpengaruh terhadap penjualan kami, karena pesaing-pesaing ini sudah terlebih dahulu berjualan kue kering sehingga konsumen mengetahui mereka terlebih dahulu dibandingkan usaha kami. Selanjutnya ada strategi pasar. Kue kering nih selalu jadi favorit, apalagi di musim liburan atau perayaan. Nah, strategi pasar Kenierings Coklat
yang kami lakukan yaitu kami menjual offline dan juga online. Offline kita menitipkan produk di toko-toko oleh-oleh atau warung-warung dan kita pasarkan masing-masing, seperti setiap anggota kami yang berada di Cilegon, Cikande, Bayah, Bekasi, dan juga Jakarta. Kami juga ada memiliki layanan e-commerce seperti aplikasi Shopee. Kemudian yang terakhir ada di segi harga. Harga yang kami jual untuk Kenirings coklat per pouchnya itu di harga Rp15.000 untuk penjualan offline. Nah, sedangkan online itu kita ada di harga 15.000 juga di Shopee. Setelah kami menghitung jumlah bahan baku dan untuk modal, nah modal awal itu untuk pembuat satu kali produksi itu sebesar 84.500. Kami membuat kue kering dengan produksi perbungkusnya itu di harga 13.000. Akan tetapi belum dengan keuntungan margin, kami menentukan keuntungan margin di angka 10%. Maka kami menjualnya dengan harga 14.300. Jadi keuntungan setelah menentukan keuntungan margin, kami mendapatkan keuntungan per pouchnya itu 1.300. Jadi harga jual setelah menentukan margin kami bulatkan menjadi Rp15.000 per pouch. Jadi keuntungan total penjualan per satu kali produksi kami adalah Rp95.500. Baiklah, sebelum membahas ke bahan baku dan juga cara pembuatan, di sini saya akan memaparkan sedikit dari hasil wawancara kami, yaitu mengenai perencanaan UMKM. Namun karena hasil dari wawancara kami yaitu mengembangkan dan meriset jangka panjang UMKM, kami termotivasi nih dari strategi lokasi dari pihak selaku pendiri usaha yang kami wawancara, yaitu yang lebih memilih fokus pada satu lokasi yang dinilai sangat strategis, yaitu dekat dengan pasar sehingga memudahkan akses konsumen dan meningkatkan jumlah pengunjung. Tetapi kami berasumsi kembali bahwasanya kami bisa saja melakukan seperti yang Pak Ferry lakukan, namun di sini secara untuk kami sebagai mahasiswa, kami memilih secara fleksibel, yaitu menjual secara e-commerce seperti di digital yang sering para konsumen lihat dan minati. Dan akan selalu ada evaluasi akan pembuatan dan pengemasan ke depannya. Selanjutnya ada pun bahan baku yang kami gunakan, yaitu kue kering. Beratnya itu 220 gram. Di sini kami membeli seperti satuan atau satu plastik itu seharga 20.000, itu 2 plastik. Terus ada coklat batangan seberat 250 gram, itu 11.000. Lalu ada sprinkles seberat 100 gram yang harganya 7.500. Ada pun choco chips yang seberat 250 gram seharga 8.000. Ada paper cup juga seharga 22.000. Terus ada pouchnya atau kemasannya itu 16.000. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama siapkan bahan-bahan baku yang sudah saya paparkan seperti kue kering, coklat batangan, sprinkles, choco chip, paper cup, dan pouch agar nantinya tidak berceceran. Lalu yang kedua itu kita mau panasin dulu coklat yang akan kita gunakan, coklat batangannya. Namun sebelum itu kita potong dulu kecil-kecil di mangkok stainless. Lalu sebelum itu kita juga panaskan air yang mendidih. Lalu ketika sudah mendidih, kita taruh mangkok stainless yang sudah berisikan coklat ini ke atas yang air yang sudah kita panaskan. Nah, ketika sudah ditaruh itu mangkok stainless, kita kecilin apinya agar tidak berlebihan ataupun tidak gosong gitu. Ketika sudah jadi, ditiriskan, diambil. Tidak lama-lama setelah itu kita siapkan juga
roti keringnya agar coklat tidak langsung membeku atau mendingin. Kue keringnya, lalu kita masukkan juga satu-satu ke dalam coklatnya, terus kita baluri semuanya sampai biskuit itu terkena coklatnya. Sudah saat itu kita langsung taruh ke paper cupnya. Paper cup itu seperti kayak kecil, karena biar saat makan itu nggak jorok itu tangannya dan terhigienis juga. Dan tidak lama lagi juga setelah kita lumuri biskuit dengan coklat, kita langsung kasih sprinkles atau choco chip, karena kalau kelamaan itu tidak akan nempel di biskuitnya. Setelah mengering baru kita taruh ke pouch yang akan kita kemas gitu. Tapi harus menunggu kering terlebih dahulu karena biar coklat itu gak berantakan di dalam pouchnya, dan pastinya supaya terlihat lebih bagus dan lebih cantik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan terkait materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, di mana usaha perencanaan kue kering coklat merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan, terutama dengan semakin meningkatnya masyarakat terhadap produk olahan berbasis coklat. Perencanaan yang matang, mulai dari analisis pasar, penentuan harga bahan baku, proses produksi, hingga strategi pemasaran yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan usaha ini. Selain itu, inovasi pada rasa, tampilan, dan kemasan yang menjadi daya tarik tersendiri yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Baik Ibu, saya cukupkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kesalahan, karena di sini kita masih belajar untuk mengembangkan usaha kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.